Halo, selamat datang di channel Pena Tetangga, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke ceritanya. Berikut adalah cerita drama dengan judul Gadis yang Digilir. Gadis yang digilir. Hujan turun dengan derasnya malam itu. Langit seperti ikut menangis, menyaksikan penderitaan yang dialami seorang gadis bernama Sari. Tubuhnya gemetar di sudut kamar sempit yang beralaskan tikar lusuh dengan luka-luka yang masih terasa perih di sekujur tubuhnya. Sari, seorang gadis berusia 19 tahun, hanyalah seorang anak desa yang polos. Ia hidup bersama ibunya yang sakit-sakitan di rumah tua yang hampir roboh. Setelah ayahnya meninggal, hidup mereka semakin sulit. Ia terpaksa bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah orang kaya demi membeli obat untuk ibunya. Namun, kehidupannya berubah menjadi neraka saat ia mendapat tawaran pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di kota oleh seorang pria bernama Pak Darto. Dengan janji gaji besar dan tempat tinggal yang layak, Sari berangkat dengan penuh harapan. Tapi sesampainya di sana, harapan itu hancur. Ia tidak dibawa ke rumah majikan, melainkan ke sebuah rumah gelap di pinggiran kota. Malam pertama, ia dikunci di sebuah kamar. Malam berikutnya, neraka itu dimulai. Ia menjadi korban kebiadaban para pria hidung belang yang terus datang silih berganti. Setiap malam, ia diperlakukan seperti barang, tanpa belas kasihan. Ia berteriak, menangis, meronta, tetapi tak ada yang peduli. Ia terjebak dalam jerat perdagangan manusia yang dikelola oleh Pak Darto. Hari-hari berlalu tanpa harapan. Setiap malam adalah siksaan. Setiap pagi adalah awal dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tubuhnya luka, jiwanya hancur, tetapi ia masih bertahan. Satu-satunya yang membuatnya tetap hidup adalah bayangan wajah ibunya yang pasti menunggunya di rumah. Sampai suatu malam, ketika hujan kembali turun, Sari melihat kesempatan untuk melarikan diri. Seorang pria yang biasanya mengawasinya tertidur di sofa dengan botol minuman keras di tangannya. Dengan hati-hati, ia merangkak keluar dari kamar, mencuri kunci yang tergantung di dinding, lalu berlari sekuat tenaga menembus hujan. Ia tidak tahu harus kemana. Jalanan kota yang asing membuatnya bingung. Tetapi ia tetap berlari, mencari pertolongan. Hingga akhirnya, seorang ibu pemilik warung menemukan Sari yang pingsan di pinggir jalan. Dengan penuh kepedulian, ibu itu membawanya ke kantor polisi. Akhirnya, tempat itu digerebek. Para pelaku ditangkap, dan Sari bisa pulang ke desanya. Namun, luka di hatinya tidak mudah sembuh. Trauma masih menghantuinya setiap malam. Tapi setidaknya ia telah bebas. Kini ia berjuang untuk menata kembali hidupnya, berharap suatu hari nanti ia bisa benar-benar terbebas dari bayang-bayang masa lalu. Berikut adalah kelanjutan dari cerita Gadis yang Digilir. Hari-hari setelah kepulangannya ke desa terasa berat bagi Sari. Ia memang sudah terbebas dari jerat para lelaki biadab itu, tapi bayang-bayang kegelapan masih menyesakkan jiwanya. Setiap malam, mimpi buruk datang tanpa permisi. Jeritan-jeritan menyayat, cengkraman tangan kasar, dan tawa jahat mereka terus menghantuinya. Ia sering terbangun dengan tubuh gemetar dan air mata yang tak bisa dihentikan. Ibunya yang sudah semakin tua hanya bisa memeluknya erat setiap kali melihat putrinya menangis. "Semua sudah berlalu, Nak. Yang penting sekarang kau selamat," ucap ibunya dengan suara lirih. Namun, desa kecil mereka tidak bisa memberi kedamaian yang Sari butuhkan. Tatapan orang-orang yang penuh bisik-bisik di belakangnya membuat luka itu semakin menganga. Ia tahu, meskipun mereka tak mengatakannya secara langsung, banyak yang menganggapnya telah ternoda. Beberapa pria bahkan mulai berani menggodanya dengan kata-kata kasar. "Udah pernah sama banyak lelaki, kan? Sama aku aja, Sar, nggak usah jaim." Salah satu pemuda iseng berbisik ketika ia melintas di pasar. Sari menggigit bibirnya, menahan tangis dan amarah yang berkecamuk. Apakah selamanya ia akan dilihat seperti ini? Apakah dirinya memang hanya sampah di mata orang-orang? Sampai suatu hari, seorang wanita datang ke rumahnya. Namanya Bu Ratna, seorang aktivis yang mendengar kisah Sari dari polisi yang menangani kasusnya. "Sari, aku tahu kamu sedang berjuang. Aku ingin membantumu," kata Bu Ratna lembut. Awalnya Sari ragu. Ia tak tahu apakah masih ada harapan untuknya. Tapi melihat tatapan tulus wanita itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa didengar. Bu Ratna membawanya ke sebuah rumah singgah di kota, tempat para korban perdagangan manusia lainnya berkumpul dan berusaha bangkit kembali.
Mereka memiliki cerita yang sama, luka yang sama, dan penderitaan yang hampir serupa. Namun, mereka juga punya harapan yang mulai tumbuh. Di tempat itu, Sari belajar banyak hal. Ia diajari keterampilan menjahit, memasak, bahkan membaca dan menulis dengan lebih baik. Sedikit demi sedikit, ia mulai menemukan dirinya lagi. Suatu hari, ia memberanikan diri berbicara di depan para penyintas lainnya. Kita bukan sampah, kita bukan barang. Mereka boleh mengambil tubuh kita, tapi mereka tidak bisa mengambil jiwa kita. Kita berhak bahagia, suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Di akhir pidatonya, air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena ia sadar, ia masih punya kesempatan untuk hidup. Tahun demi tahun berlalu, Sari kini bukan lagi gadis yang dipandang sebelah mata. Ia menjadi seorang aktivis, berdiri bersama Bu Ratna, membantu para korban lain yang masih terjebak dalam kegelapan. Ia masih punya luka, tapi luka itu kini menjadi kekuatan. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah penyintas. Dan ia bersumpah, tidak akan ada lagi gadis yang mengalami nasib sepertinya. Kelanjutan cerita, Gadis yang Digilir. Tahun demi tahun berlalu, Sari telah menemukan kekuatan dalam luka-lukanya. Ia kini menjadi seorang aktivis yang vokal dalam memperjuangkan hak-hak korban perdagangan manusia. Dengan bantuan Bu Ratna, ia sering turun ke jalan, berbicara di seminar, dan mendatangi desa-desa terpencil untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya yang mengintai gadis-gadis muda sepertinya dulu. Namun, meskipun ia telah berhasil membangun hidupnya kembali, bayang-bayang masa lalunya belum sepenuhnya sirna. Malam-malamnya masih dihantui mimpi buruk, dan ada ketakutan yang terus mengendap di hatinya, takut bahwa dunia belum benar-benar berubah. Hingga suatu hari, sebuah surat datang ke rumah singgah tempatnya bekerja. Surat itu datang dari kepolisian yang menangani kasusnya dulu. Sari, kami ingin memberitahumu bahwa Pak Darto dan beberapa orang yang dulu memperdagangkanmu telah dibebaskan karena kurangnya bukti. Kami memahami bahwa ini bukan kabar baik bagimu, tetapi kami ingin memastikan kamu tetap waspada. Jika kamu merasa ada bahaya, segera hubungi kami. Surat itu membuat dadanya sesak. Pak Darto, lelaki yang telah menjebaknya ke dalam neraka, sekarang bebas berkeliaran. Pikiran-pikiran buruk mulai menghantui kepalanya. Bagaimana jika dia mencari korban lain? Bagaimana jika dia kembali padanya untuk membalas dendam? Malam itu, Sari tak bisa tidur. Ia duduk di tepi jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkedip di kejauhan. Ia tahu ini belum berakhir. Selama orang-orang seperti Pak Darto masih berkeliaran, gadis-gadis lain bisa mengalami nasib yang sama dengannya. Esok paginya, Sari menemui Bu Ratna dengan mata yang dipenuhi tekad. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus memastikan mereka tidak bisa merusak hidup gadis lain lagi. Bu Ratna menatapnya dalam diam, lalu mengangguk. Kita akan mencari bukti baru. Kita akan memastikan mereka kembali ke penjara. Hari-hari berikutnya, Sari kembali berjuang. Ia mendatangi korban-korban lain yang pernah diculik oleh jaringan Pak Darto. Dengan susah payah, ia membujuk mereka untuk bersuara, untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ia tahu betapa sulitnya melawan trauma, tetapi ia juga tahu betapa pentingnya keadilan. Sampai suatu malam, Sari mendapat kabar bahwa salah satu korban, seorang gadis bernama Rina, telah menghilang. Jantungnya berdebar kencang. Tidak, ini tidak boleh terjadi lagi. Tanpa berpikir panjang, ia dan beberapa temannya dari rumah singgah mulai mencari petunjuk. Mereka menyusuri gang-gang gelap, bertanya ke beberapa orang yang mengenal Rina, hingga akhirnya mereka menemukan sesuatu yang mencengangkan. Sebuah rumah di pinggiran kota, mirip dengan tempat Sari dulu dikurung. Ada banyak gadis di dalamnya, beberapa di antaranya masih remaja. Amarah membakar dadanya. Ini adalah kesempatan mereka. Dengan bantuan kepolisian, tempat itu akhirnya digerebek. Para pelaku ditangkap, termasuk Pak Darto yang berusaha melarikan diri. Kali ini mereka tidak akan lolos. Bukti sudah cukup kuat. Sari berdiri di depan rumah itu, menatap para gadis yang kini bisa bernapas lega setelah terbebas. Ia melihat dirinya di mata mereka. Tak lagi sebagai korban, tetapi sebagai seorang penyelamat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Kelanjutan cerita, Gadis yang Digilir. Meskipun Pak Darto dan jaringannya telah tertangkap, perjuangan Sari belum berakhir. Proses hukum berjalan, tetapi dunia tidak serta-merta menjadi tempat yang lebih aman. Masih banyak gadis di luar sana yang belum terbebas. Masih banyak predator yang mengintai dalam kegelapan. Namun, bagi Sari, malam itu adalah awal dari lembaran baru. Ia kini lebih dari sekadar penyintas.
Ia adalah seseorang yang bisa membawa perubahan. Bayang-bayang yang kembali, Sari mulai bekerja sama lebih erat dengan kepolisian dan berbagai organisasi kemanusiaan. Ia tak lagi hanya berbicara di seminar atau mendatangi desa-desa, tetapi juga terjun langsung dalam operasi penyelamatan. Namun, semakin dalam ia masuk ke dunia ini, semakin besar pula risikonya. Suatu malam, ketika ia baru saja pulang dari rumah singgah, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Berhenti ikut campur, atau kau yang akan kami ambil selanjutnya. Darahnya berdesir, jari-jarinya gemetar saat membaca pesan itu berulang kali. Siapa yang mengirim ini? Apakah masih ada anggota jaringan Pak Darto yang belum tertangkap? Ia ingin mengabaikannya, tetapi perasaan was-was mulai menyelimuti hatinya. Sejak kecil, ia selalu menjadi mangsa. Dan sekarang, meskipun ia sudah lebih kuat, ada orang-orang yang ingin menyeretnya kembali ke dalam kegelapan. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Keesokan harinya, ia melaporkan pesan tersebut kepada Bu Ratna dan pihak kepolisian. Mereka menyarankan agar ia berhati-hati, tetapi juga tahu bahwa Sari bukan orang yang mudah ditakut-takuti. Aku tidak akan berhenti, ucapnya dengan penuh tekad. Aku sudah melewati neraka sekali. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Sebuah jebakan berbahaya. Beberapa bulan kemudian, sebuah kasus baru muncul. Seorang gadis bernama Aulia, berusia 11 tahun, menghilang secara misterius setelah mendapat tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di kota. Sari merasa ada pola yang sama dengan yang ia alami dulu. Tanpa membuang waktu, ia bersama timnya mulai menyelidiki lebih jauh. Mereka menemukan bahwa nama yang menawarkan pekerjaan kepada Aulia adalah Pak Wahyu. Seorang pria yang tidak memiliki identitas jelas, tetapi sering beroperasi di daerah yang sama dengan jaringan Pak Darto dulu. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan, ada jaringan baru yang sedang berkembang. Mereka pun menyusun rencana. Salah satu anggota timnya, seorang wanita muda bernama Lesti, berpura-pura menjadi calon korban. Ia merespons tawaran pekerjaan itu dan mengatur pertemuan dengan Pak Wahyu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Sari dan kepolisian mengawasi dari kejauhan. Saat pria itu datang, Sari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Wajahnya memang tidak familiar, tetapi tatapan liciknya mengingatkannya pada orang-orang yang dulu menghancurkan hidupnya. Lesti berpura-pura tertarik dengan tawaran itu, sementara tim kepolisian merekam percakapan mereka secara diam-diam. Pria itu akhirnya meminta Lesti untuk ikut dengannya ke sebuah tempat yang lebih tenang agar mereka bisa membahas detail pekerjaan. Itu adalah momen yang mereka tunggu. Saat pria itu berdiri dan hendak membawa Lesti pergi, kepolisian langsung bergerak. Mereka mengepung tempat itu, menangkap pria tersebut tanpa memberinya kesempatan kabur. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa pria itu memang bagian dari jaringan baru yang berusaha menggantikan Pak Darto. Ia juga mengaku bahwa Aulia masih hidup dan disekap di sebuah rumah persembunyian di luar kota. Sari dan timnya segera bergerak ke lokasi yang disebutkan. Ketika mereka tiba di sana, jantung Sari seakan berhenti. Rumah itu sangat mirip dengan tempat di mana ia dulu disekap. Namun, kali ini ia datang bukan sebagai korban, melainkan sebagai penyelamat. Mereka mendobrak pintu dan menemukan Aulia bersama 3 gadis lain dalam kondisi ketakutan. Begitu melihat Sari dan polisi, gadis-gadis itu menangis histeris. Sari merangkul Aulia erat-erat. "Kamu aman sekarang. Aku tahu rasanya, tapi kamu tidak sendirian." Air mata mengalir di wajah Aulia. "Aku pikir aku tidak akan pernah keluar dari sini." Sari menggeleng. "Aku dulu juga berpikir begitu. Tapi lihat aku sekarang. Kamu juga bisa keluar dari bayang-bayang ini." Awal dari perjuangan baru. Kasus ini kembali membuka mata dunia bahwa perdagangan manusia masih menjadi ancaman nyata. Berkat keberanian Sari dan timnya, jaringan itu berhasil dibongkar sebelum semakin banyak gadis yang menjadi korban. Namun, Sari tahu ini belum akhir dari segalanya. Akan selalu ada orang-orang jahat yang ingin memperdagangkan manusia demi keuntungan mereka sendiri. Akan selalu ada gadis-gadis yang terjebak tanpa tahu cara melarikan diri. Dan selama itu masih terjadi, Sari akan terus berjuang, bukan sebagai korban. Bukan sebagai orang yang hanya meratapi nasib, tetapi sebagai seseorang yang akan memastikan tidak ada gadis lain yang mengalami penderitaan yang sama seperti dirinya. Karena kali ini ia tidak akan lari. Kali ini ia akan melawan. Kelanjutan cerita, gadis yang digilir. Meskipun Sari telah mengungkap dan menggagalkan banyak jaringan perdagangan manusia, kenyataan bahwa ada begitu banyak gadis yang masih terjebak dalam kegelapan membuatnya merasa belum cukup.
Setiap kali satu jaringan dihancurkan, yang lain seolah muncul, lebih canggih dan lebih sulit dilacak. Namun kini Sari tidak lagi melawan sendirian. Ia bersama Bu Ratna, beberapa anggota kepolisian, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak-hak korban, membentuk sebuah jaringan yang lebih besar. Mereka bekerja secara diam-diam untuk mengungkap praktik-praktik ilegal ini, menyelamatkan korban, dan memastikan para pelaku dihukum seberat-beratnya. Namun, di balik semua itu, Sari merasakan tekanan yang luar biasa. Tugas yang mereka emban bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. Sebuah ancaman yang menghantui. Suatu malam, setelah selesai menyelamatkan sebuah kelompok gadis yang terjebak di tempat persembunyian lain, Sari kembali ke rumah singgah dengan perasaan lelah dan hati yang penuh. Ia duduk di ruang tamu bersama Bu Ratna, menatap api di perapian yang mulai redup. "Sari, kita harus lebih berhati-hati," kata Bu Ratna. Suaranya serius. "Ada apa?" Sari bertanya, sedikit terkejut. "Pak Wahyu itu bukan orang sembarangan. Dia bukan hanya bagian dari jaringan yang kita bongkar tadi. Ada orang-orang besar di belakangnya. Mereka akan terus mencari cara untuk membalas dendam," jelas Bu Ratna. Sari terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Bu Ratna. Ia tahu dunia yang ia hadapi sangat berbahaya. Setiap langkah mereka bisa saja mengundang ancaman besar. Tetapi ia tak bisa mundur. Namun, malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pagi harinya, Sari menemukan pesan yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. "Kali ini bukan hanya sekedar ancaman kosong. Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami. Kami akan memastikan kamu merasakan apa yang telah kami rasakan. Ini baru permulaan." Selain pesan itu, ada juga sebuah foto yang dikirimkan. Foto itu menunjukkan Bu Ratna sedang duduk di kedai kopi dekat rumah singgah mereka. Dan di latar belakang, terlihat seorang pria yang tak dikenal, tetapi wajahnya sangat jelas di dalam foto. Sari langsung merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. "Bu Ratna," bisiknya, hampir tak percaya. Segera, Sari menelepon Bu Ratna dan memberitahunya tentang ancaman itu. Mereka sepakat untuk segera menghubungi pihak kepolisian dan memperkuat keamanan di sekitar mereka. Namun, beberapa jam setelah mereka berbicara, hal yang lebih buruk terjadi. Ketika Sari kembali ke rumah singgah, ia menemukan suasana yang sangat berbeda. Semua penghuni rumah singgah sedang berkumpul di ruang tamu, suasana tegang dan cemas. "Sari, ada sesuatu yang terjadi," kata Lesti, salah satu penyintas yang kini bekerja bersama mereka. "Bu Ratna, dia hilang." Sari terkejut, hampir tak percaya dengan kata-kata itu. "Apa maksudmu hilang? Bukankah dia tadi pagi baik-baik saja?" "Dia keluar dari rumah tadi pagi untuk mengunjungi seorang kolega, tapi sampai sekarang kami belum mendapat kabar darinya. Kami sudah mencoba menelepon, tapi ponselnya dimatikan," jawab Lesti dengan wajah pucat. Sari merasakan sepertinya dunia mulai runtuh. Ia tahu apa artinya ini. Bu Ratna, yang selama ini menjadi mentor dan sumber kekuatannya, kini dalam bahaya. Segera menghubungi polisi dan meminta mereka untuk mencari Bu Ratna, tetapi ia tahu bahwa waktu sangat berharga. Ia tidak bisa hanya menunggu. Dengan tekad yang menggelora, Sari mulai melacak jejak Bu Ratna. Ia mengumpulkan informasi, berbicara dengan beberapa orang yang terakhir kali bertemu dengannya, dan melakukan segala yang bisa ia lakukan. Setelah beberapa jam yang menegangkan, akhirnya ia menemukan petunjuk yang mengarah pada sebuah gudang tua di pinggiran kota. Sari tidak bisa menunggu lagi. Ia memutuskan untuk pergi ke sana bersama beberapa anggota kepolisian yang sudah siap siaga. Pertarungan terakhir. Ketika mereka sampai di gudang itu, suasana sangat mencekam. Gudang itu tampak kosong dan gelap, dengan hanya beberapa lampu yang berkedip. Namun, Sari tahu di balik semua ini, Bu Ratna mungkin sedang terjebak. Mereka bergerak perlahan, menelusuri gudang yang luas dan penuh dengan barang-barang usang. Ketika mereka mencapai bagian belakang gudang, mereka mendengar suara orang berbicara. "Berhenti, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup." Suara seorang pria terdengar kasar, diikuti dengan tawa rendah. Sari menahan napas. Itu adalah suara Pak Wahyu. Dengan sigap, polisi mengerahkan tim SWAT untuk menyergap. Sari merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tahu ini adalah saatnya. Akhirnya, mereka menemukan Bu Ratna. Ia terikat di sebuah kursi, tampak lemah tetapi masih hidup. Pak Wahyu bersama beberapa orang anak buahnya berusaha melarikan diri. Namun, mereka sudah terlambat. Polisi menangkap mereka semua. Bu Ratna selamat. Namun, trauma yang ia alami tak mudah hilang. "Sari, aku sudah hampir menyerah," kata Bu Ratna saat mereka berada di rumah singgah. "Tapi kamu,
Kamu tidak pernah berhenti. Aku bangga padamu." Sari hanya bisa tersenyum tipis meski air mata menggenang di matanya. "Aku tidak akan berhenti, Bu. Kita masih punya banyak yang harus kita lakukan." Dengan Bu Ratna yang kembali aman, Sari tahu bahwa perjuangannya masih panjang. Tetapi kini ia memiliki lebih banyak teman, lebih banyak penyintas, dan lebih banyak harapan. Dan selama ada seseorang yang berjuang, dunia akan menjadi sedikit lebih baik. Kelanjutan cerita, Gadis yang Digilir. Meskipun Sari telah berhasil menyelamatkan Bu Ratna, ketegangan di dalam dirinya tidak segera reda. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Dan meskipun musuh-musuh mereka berhasil ditangkap, Sari tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya berakhir. Keberanian dan tekadnya tidak pernah sebesar ini, tetapi rasa takut yang menggelayuti tetap ada, seperti bayangan gelap yang tak bisa dihindari. Menyusuri jejak kegelapan, hari-hari berlalu, dan meskipun Bu Ratna masih dalam pemulihan, Sari kembali aktif bersama timnya untuk melanjutkan misi besar mereka, memutus mata rantai perdagangan manusia yang semakin merajalela. Ia kembali turun ke lapangan, bertemu dengan para penyintas, berbicara dengan mereka, dan mendengar kisah-kisah yang mengerikan. Namun, dalam perjalanan ini, Sari menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari yang ia duga. Salah satu informan yang selama ini mereka percayai, seorang pria bernama Dedi, menghilang tanpa jejak. Dedi adalah seorang mantan anggota jaringan perdagangan manusia yang sudah bersaksi dan membantu mereka mengungkap banyak kasus. Setelah beberapa hari pencarian, mereka menemukan petunjuk yang mengarah pada sebuah rumah tua yang terletak jauh di luar kota. Rumah itu tampaknya tak berpenghuni, namun anehnya ada aktivitas di dalamnya. Suara mobil yang masuk, suara pintu yang dibuka, dan orang-orang yang datang dan pergi. Sari dan timnya menyusuri jalan setapak menuju rumah itu dengan hati-hati. Rasa curiga dan ketakutan semakin mendalam, tetapi tekad untuk menuntaskan misinya lebih kuat. Begitu mereka sampai di depan rumah, mereka disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Dedi ditemukan, tetapi bukan dalam keadaan hidup. Ia tergeletak tak bernyawa, tubuhnya penuh dengan luka-luka memar yang mengerikan. "Sari," Lesti berbisik, hampir tak percaya. "Apa yang terjadi di sini?" Sari menatap tubuh Dedi dengan perasaan campur aduk. "Ini pesan," jawabnya, suara seraknya. "Pesan untuk kita bahwa kita terlalu banyak menggali dan menggugat masa lalu mereka." Sari memutuskan untuk tidak mundur. Alih-alih merasa takut, ia merasa semakin terdesak untuk mengungkap lebih banyak lagi. Jaringan ini yang semakin lama semakin besar dan terorganisir harus dihancurkan. Pertarungan yang lebih keras. Beberapa minggu setelah kejadian itu, mereka berhasil melacak lebih banyak jejak menuju seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam jaringan ini. Seorang wanita bernama Inka, yang dikenal sebagai Ratu Hitam dalam dunia perdagangan manusia. Ia adalah seorang pengusaha yang memiliki banyak kedok bisnis sah, tetapi di balik semua itu, ia menjalankan jaringan yang sangat kuat. Untuk pertama kalinya, Sari merasa bahwa ia menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya. Inka bukan hanya seorang pelaku perdagangan manusia, tetapi juga seorang wanita yang licik, berbahaya, dan penuh dengan pengaruh. Sari dan Bu Ratna pun menyusun strategi. Mereka menyamar, mengumpulkan informasi, dan memasuki dunia yang lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Sari mulai mengerti betapa besar dan terorganisirnya jaringan ini, dan bagaimana Inka mengendalikan semua itu dengan cerdas dan penuh manipulasi. Namun, seiring berjalannya waktu, Sari menyadari bahwa semakin dekat ia dengan Inka, semakin besar risiko yang harus dihadapi. Mereka mulai menjadi target. Sari merasakan bahwa dirinya dan timnya selalu berada dalam bahaya. Setiap langkah mereka terpantau. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Sari menerima panggilan telepon yang mengubah segalanya. "Jangan coba untuk bergerak lebih jauh, Sari. Ini adalah peringatan terakhir untukmu." Sari mengenali suara itu. Itu adalah suara Inka. "Jika kamu tidak berhenti, akan ada lebih banyak orang yang akan terluka. Ini bukan hanya tentang kamu, ini tentang semua orang yang kamu cintai." Sari menatap ponselnya dengan ketegangan yang luar biasa. Ia merasa ancaman itu nyata. Inka tidak main-main. Namun, meskipun rasa takut merasuki dirinya, Sari tahu ia tidak bisa mundur sekarang. "Kami tidak akan berhenti, Inka. Kami akan memastikan kamu membayar atas semua penderitaan yang telah kamu sebabkan," jawab Sari dengan suara bergetar, tetapi penuh tekad. Perang yang dimulai. Dengan perasaan yang berat dan penuh kecemasan, Sari memutuskan untuk mempercepat penyelidikan mereka. Kali ini, mereka akan mengambil langkah lebih besar,
lebih cepat. Sari merencanakan untuk menggerebek kediaman Inka yang diduga merupakan pusat dari seluruh operasi gelap ini. Namun, ia tahu ini bukan hanya tentang menyelamatkan para korban. Ini juga tentang melawan ketakutan dan ancaman yang sudah lama menghantui hidupnya. Inka bukan hanya musuh, tetapi juga simbol dari kegelapan yang harus dihancurkan. Sari bersama timnya, yang terdiri dari kepolisian dan beberapa penyintas yang telah mendapatkan pelatihan, bergerak cepat. Mereka menuju rumah mewah milik Inka, berharap bahwa ini adalah langkah terakhir mereka dalam membongkar jaringan besar ini. Begitu mereka memasuki rumah itu, mereka disambut oleh sejumlah pengawal yang sangat terlatih. Tapi Sari dan timnya tidak mundur. Mereka bertarung dengan keras, berjuang untuk memastikan para korban yang terperangkap bisa dibebaskan. Akhirnya, mereka menemukan Inka, bersembunyi di ruang bawah tanah, mencoba melarikan diri. Namun, ia tahu tak ada lagi tempat untuk lari. Sari berdiri di depannya, menatap mata penuh kebencian yang akhirnya harus membayar atas segala kejahatannya. "Kamu tidak bisa lari lagi, Inka. Ini saatnya untuk membayar semua yang telah kamu lakukan," kata Sari dengan tegas, suaranya memantul di ruang gelap itu. Inka hanya tersenyum tipis, tetapi wajahnya menunjukkan kekalahan yang mendalam. "Kau benar, Sari. Dunia ini tak akan pernah benar-benar aman. Tapi aku tahu, aku sudah kalah. Dan dengan itu, dunia gelap yang selama ini menguasai kehidupan banyak gadis, termasuk Sari, akhirnya runtuh." Kelanjutan cerita Gadis yang Digilir. Dengan penangkapan Inka dan runtuhnya jaringan besar yang telah merenggut banyak nyawa, dunia seakan menjadi lebih tenang. Para penyintas yang telah diselamatkan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup baru. Sari merasa lega, tetapi ada perasaan yang lebih dalam yang menggantung di dalam hatinya. Meskipun musuh besar mereka telah ditangkap, Sari tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Masih banyak luka yang belum sembuh dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan dunia ini aman. Beberapa minggu setelah penangkapan Inka, Sari dan timnya mulai mendalami lebih dalam lagi tentang jaringan yang telah dihancurkan. Mereka melakukan investigasi lebih lanjut, mencari tahu siapa saja yang terlibat, dan bagaimana praktik ini bisa berkembang begitu luas tanpa terdeteksi. Namun, semakin mereka menggali, semakin Sari menyadari ada sesuatu yang lebih besar dan lebih tersembunyi daripada yang ia kira. Suatu malam, saat sedang memeriksa arsip yang telah dikumpulkan oleh timnya, Sari menemukan sebuah dokumen yang menarik perhatiannya. Ini adalah catatan dari sebuah investigasi lama yang menyebutkan nama seseorang yang tidak asing bagi Sari, Pak Darto. Namun kali ini, namanya muncul dengan informasi yang lebih mengerikan. Di balik semua jaringan yang telah dihancurkan, masih ada satu orang yang memiliki kekuatan lebih besar dari yang mereka duga. Seseorang yang menjadi otak dari seluruh operasi yang telah menggulung banyak korban. Dokumen itu menunjukkan bahwa Pak Darto adalah seorang pion, bagian dari organisasi yang jauh lebih besar, yang melibatkan jaringan internasional yang beroperasi dengan sangat tersembunyi dan sulit dijangkau oleh hukum. Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang ia temukan ini sangat berbahaya, tetapi ia tahu ia tidak bisa berhenti. Kembali ke awal. Sari memutuskan untuk menghubungi Bu Ratna. Mereka perlu mendiskusikan temuan ini dengan lebih hati-hati. Tidak lama setelahnya, mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan kepolisian untuk memulai penyelidikan lebih lanjut. Namun saat mereka bertemu, Sari merasa bahwa ada yang tidak beres. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap Bu Ratna yang terlihat tegang. "Sari," Bu Ratna berkata pelan, "ada sesuatu yang lebih besar dari yang kamu kira. Ini bukan hanya tentang jaringan ini lagi. Kami sedang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka ada di mana-mana." Sari merasa perutnya mual mendengarnya. "Maksudmu?" Bu Ratna menghela napas dalam-dalam. "Ada orang-orang yang mengendalikan segalanya, dan mereka tidak segan-segan untuk menghancurkan siapa saja yang menghalangi mereka." Sari tahu apa artinya ini. Jika Bu Ratna mengatakan hal itu, berarti mereka benar-benar berada di ambang bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, Sari sudah terlalu jauh terlibat untuk mundur. Ia tahu, meskipun kegelapan semakin pekat, mereka tidak bisa lari. Mereka harus menghadapi apapun yang datang. Meninggalkan bayangan gelap, setelah malam yang penuh kecemasan, Sari bersama tim memulai pencarian baru. Kali ini, mereka melacak jejak yang lebih dalam,
ke dunia internasional, ke tempat-tempat yang jauh dari jangkauan hukum. Melalui kerja keras dan dedikasi, mereka akhirnya menemukan koneksi yang lebih luas lagi. Mereka tahu mereka harus melangkah lebih hati-hati, karena musuh kali ini tidak hanya bersembunyi di bayang-bayang, tetapi juga berada di balik layar yang lebih gelap dan lebih kuat. Selama berbulan-bulan, mereka bekerja tanpa lelah, berhadapan dengan ancaman dan situasi yang semakin berbahaya. Sari dan timnya semakin dekat untuk mengungkap jaringan internasional yang telah lama tersembunyi. Tetapi meskipun mereka telah melangkah begitu jauh, ketakutan masih menyelimuti hati mereka. Setiap langkah mereka bisa saja menjadi langkah terakhir. Namun, Sari tidak akan menyerah. Ia telah melewati banyak hal, dari menjadi korban hingga menjadi pembela bagi mereka yang tidak bisa melawan. Kini, ia tahu bahwa meskipun dunia ini dipenuhi dengan kegelapan, ada cahaya yang masih bisa mereka temukan selama mereka tidak berhenti berjuang. Masa depan yang tak pasti. Pencarian mereka membuahkan hasil. Sari bersama Bu Ratna dan timnya akhirnya berhasil mengungkap kelompok internasional yang mengendalikan perdagangan manusia dari balik layar. Ini adalah kemenangan besar, tetapi Sari tahu bahwa ini hanyalah satu babak dalam perjuangan panjang yang masih harus mereka jalani. Sari memandang dunia yang luas, dunia yang masih penuh dengan ketidakpastian. Banyak gadis dan wanita yang masih terperangkap dalam kegelapan, dan banyak yang belum merasakan keadilan. Ia tahu perjuangan ini belum selesai. Namun, di dalam dirinya, ia merasa sedikit lebih ringan. Setiap langkah yang ia ambil adalah satu langkah lebih dekat untuk memastikan tidak ada lagi yang menjadi korban seperti dirinya. Kegelapan mungkin masih mengintai, tetapi Sari tidak akan pernah berhenti melawan. Tidak ada lagi ruang untuk ketakutan, tidak ada lagi ruang untuk mundur. Karena ia tahu, di dunia yang penuh bayang-bayang ini, hanya ada satu pilihan, bertahan atau menyerah. Dan Sari memilih untuk bertahan, untuk mereka yang tak bisa melawan, untuk mereka yang telah jatuh, dan untuk dirinya sendiri. Lanjutan cerita Gadis yang Digilir, babak baru yang lebih seru. Sari tak bisa tidur. Jantungnya berdegup kencang di tengah malam yang sunyi. Meski mereka telah berhasil mengungkap jaringan internasional yang mengendalikan perdagangan manusia, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Kenapa Pak Darto, yang selama ini menjadi otak dari hampir semua kejahatan ini, menghilang begitu saja setelah Inka tertangkap? Sari kembali membuka dokumen yang telah disusun oleh tim investigasi. Ada satu nama yang selalu muncul. Raja, seorang nama yang belum pernah disebutkan dalam dokumen resmi manapun. Tidak ada jejak yang jelas tentang siapa dia atau apa yang sebenarnya dia lakukan. Tetapi satu hal yang pasti, dia adalah orang yang mengendalikan banyak lapisan jaringan yang selama ini mereka hadapi. Dia lebih besar dari Inka dan lebih berbahaya dari siapapun yang pernah mereka hadapi. Sari menarik napas panjang. Ia tahu untuk menghancurkan jaringan ini, mereka harus mengungkap siapa raja sebenarnya dan bagaimana dia beroperasi. Jejak baru yang mematikan. Dengan tekad yang lebih besar, Sari memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia mengumpulkan tim terbaik yang terdiri dari Bu Ratna, Lesti, beberapa agen kepolisian, dan 2 hacker profesional yang mereka percayai. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang konferensi kecil, membahas rencana untuk melacak keberadaan Raja. Raja ini, dia bukan hanya seseorang yang menjalankan jaringan kejahatan. Dia sudah berada di luar jangkauan hukum internasional. Tapi kita tahu satu hal, dia pasti memiliki titik lemah. Dan kita harus menemukannya, kata Sari, dengan suara tegas, namun terasa ada sedikit kegelisahan. Lesti, yang selama ini menjadi salah satu anggota tim yang paling berani, menatap Sari dengan tatapan penuh semangat. Kita sudah hampir sampai, Sari. Jangan khawatir, kita pasti bisa menemukannya. Namun, Sari tahu ini tidak akan mudah. Raja adalah seseorang yang selalu berada satu langkah di depan mereka. Tapi mereka sudah tidak punya pilihan lagi. Mereka harus melanjutkan pencarian ini, meskipun bahaya selalu mengintai di setiap sudut. Mereka pun mulai menelusuri jejak yang mereka temukan, sebuah alamat yang tersembunyi di kedalaman dark web. Alamat itu adalah milik sebuah perusahaan fiktif yang digunakan oleh Raja untuk menyamarkan identitas aslinya. Setelah beberapa minggu, akhirnya mereka berhasil mendapatkan akses ke data yang lebih dalam. Tapi justru saat itulah mereka menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Raja tidak hanya menjalankan perdagangan manusia, tetapi juga menyusup ke dalam berbagai sektor bisnis internasional yang sah, memanipulasi pasar,
bahkan melibatkan pejabat tinggi dalam pemerintah. Ini lebih dari sekedar kejahatan biasa, ini adalah konspirasi global. Beban yang semakin berat. Ketika mereka semakin dekat, Sari merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Sebuah email anonim masuk berisi peringatan yang jelas. Berhenti mencari, atau kalian akan menyesal. Namun Sari tidak mundur. Justru peringatan itu membuatnya semakin yakin bahwa mereka sedang menuju ke tempat yang benar. Bersama timnya, mereka melanjutkan pencarian, mengungkap lapisan demi lapisan kegelapan yang lebih dalam. Mereka tahu ini adalah perang besar, dan tak ada jalan kembali. Suatu malam, Sari menerima sebuah panggilan tak terduga, panggilan dari Bu Ratna. "Sari," suara Bu Ratna terdengar panik. Aku tahu siapa raja sebenarnya, tapi aku terjebak, Sari. Mereka tahu kita mendekati mereka." Sari merasakan ketegangan memuncak. "Apa maksudmu? Di mana kamu sekarang? Kami datang untuk menjemputmu." "Terlambat, Sari. Mereka sudah berada di sini. Aku tidak tahu berapa lama lagi mereka akan membiarkan aku hidup." Bu Ratna terhenti sejenak. Suara nafasnya terdengar sesak. "Kamu harus berhenti, Raja. Dia ada di belakang semuanya." Sari tidak bisa membiarkan Bu Ratna jatuh ke tangan mereka. "Kita akan datang sekarang juga," teriaknya, mencoba menenangkan dirinya meski rasa takut menggigit. Namun, tak lama setelah percakapan itu, Sari merasa ada yang tidak beres. Tim mereka terjebak dalam sebuah serangan mendadak. Pintu kantor mereka dihantam, dan Sari hanya sempat melihat sekilas bayangan gelap yang menyerbu masuk. Suasana kacau balau. Dalam kekacauan itu, Sari berlari, membawa ponsel Bu Ratna yang akhirnya terputus, dengan hati yang nyaris terhenti. Pelarian yang tak terhindarkan. Malam itu, Sari merasakan dunia runtuh. Setelah melarikan diri dari serangan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan raja, Sari bersembunyi di sebuah tempat yang aman, sementara tim kepolisian melakukan pengejaran. Tetapi dalam hatinya, ia merasa ada yang hilang. Rasa kehilangan yang begitu dalam. Bu Ratna, mentor yang selama ini menjadi tulang punggung perjuangannya, kini hilang tanpa jejak. Sari tahu, raja tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika Bu Ratna bisa hilang dalam sekejap, maka mereka semua berada dalam bahaya besar. Dan Sari juga tahu mereka harus bertindak cepat. Raja tidak hanya musuh kita, dia adalah monster yang tidak akan berhenti. Pikir Sari dalam hati, merasa lebih terdesak dari sebelumnya. Di tengah ketegangan ini, Sari mendapatkan informasi yang membuatnya terkejut. Raja tidak hanya beroperasi dalam dunia bawah tanah, tetapi juga memiliki jaringan yang sangat kuat di dunia politik dan militer. Jaringan ini bahkan sampai menyusup ke dalam organisasi-organisasi internasional yang selama ini dipercaya. Sari menyadari bahwa musuh mereka jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan ini bukan hanya soal menyelamatkan Bu Ratna lagi. Ini tentang bertahan hidup dan melawan sistem yang telah mereka lawan sejak awal. Perang besar yang dimulai. Malam itu, Sari bertekad untuk mengungkap semua yang tersembunyi di balik raja. Dengan tim yang tersisa, ia melangkah lebih dalam ke dalam dunia yang lebih gelap dari sebelumnya. Perang besar yang akan mengubah nasib mereka dimulai. Jika mereka kalah dalam pertarungan ini, tidak hanya kehidupan mereka yang akan hancur, tetapi juga kehidupan banyak orang yang masih terperangkap dalam jaringan gelap ini. Sari tahu tak ada jalan mundur. Perjuangan ini akan menentukan semuanya. Kelanjutan cerita Gadis yang Digilir, Perang yang Semakin Memanas. Pagi itu, langit terasa lebih gelap dari biasanya. Sari berdiri di tepi jendela, matanya kosong menatap dunia yang penuh ketegangan. Bu Ratna hilang, dan musuh yang mereka hadapi kini bukan lagi hanya satu individu, tetapi sebuah organisasi besar dengan jaringan yang sangat kuat. Sari tahu mereka tidak bisa berlama-lama bersembunyi. Waktu mereka semakin sedikit, dan jika raja tidak dihentikan, seluruh dunia yang mereka kenal bisa hancur dalam sekejap. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Setiap langkah yang mereka ambil seakan dipantau. Setiap kali Sari berusaha mendekati petunjuk baru, selalu ada seseorang yang lebih dulu mencapainya. Seperti permainan catur, di mana musuh mereka selalu berada satu langkah di depan. Mengungkap kekuatan raja. Sari kembali bertemu dengan Lesti dan beberapa anggota tim lainnya di markas yang tersembunyi. Mereka kini bekerja di bawah tanah, menghindari deteksi oleh pihak berwenang dan musuh mereka. "Sari, kami menemukan sesuatu," kata Lesti dengan serius, menunjukkan layar komputer yang menampilkan sejumlah informasi yang mencurigakan. Raja bukan hanya seorang kriminal biasa. Dia memiliki hubungan dengan beberapa organisasi internasional yang memiliki kekuatan besar,
bahkan lebih besar dari yang kita kira. Dia adalah bagian dari jaringan yang berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan besar, politisi, bahkan orang-orang dengan kekuasaan militer. Sari mengerutkan kening, tidak terkejut, tetapi tetap merasa cemas. Tapi apa yang dia inginkan? Apa tujuannya? Tujuannya adalah kontrol, jawab Lesti. Kontrol penuh atas dunia. Selama ini dia sudah bermain di balik layar, dan dia siap untuk menguasai segalanya. Dia ingin menciptakan dunia yang tunduk di bawah kekuasaannya, dimulai dari perdagangan manusia, lalu menjalar ke segalanya. Politik, ekonomi, bahkan militer. Semua saling terhubung. Sari menatap layar dengan tatapan kosong. Kita harus menghentikannya. Sekarang juga. Misi pembebasan Burat. Malam itu, tim Sari bergerak cepat. Dengan menggunakan informasi yang mereka kumpulkan, mereka berhasil melacak keberadaan Bu Ratna yang telah diculik oleh orang-orang suruhan raja. Bu Ratna, yang selama ini menjadi mentor dan sahabat Sari, adalah bagian dari rencana raja untuk menggertak mereka. Dengan Bu Ratna sebagai sandera, raja tahu mereka akan berpikir 2 kali sebelum melanjutkan pencarian. Namun, Sari tidak pernah ragu. Mereka tahu lokasi tempat Bu Ratna ditahan, dan Sari memutuskan untuk melakukan serangan langsung. Dengan cepat, timnya memasuki wilayah yang telah dipenuhi dengan pengawal bersenjata. Ada ketegangan di udara, suara langkah kaki mereka yang mengendap-endap menyatu dengan detak jantung yang semakin cepat. Sari membuka pintu sebuah gudang yang besar, tempat mereka yakin Bu Ratna ditahan. Begitu pintu terbuka, mereka disambut dengan pandangan tajam dari 2 pengawal yang tengah berjaga. Tanpa ragu, tim Sari langsung menyerbu. Tembakan terdengar keras, tetapi mereka lebih cepat. Dalam sekejap, pengawal-pengawal itu tumbang, dan Sari berlari masuk ke dalam ruangan gelap yang penuh dengan bayangan. Dan di sana, di tengah ruangan, terduduk Bu Ratna, masih hidup meskipun terlihat lemah. Wajahnya pucat, namun matanya penuh dengan semangat yang tak pernah padam. "Sari," Bu Ratna berkata dengan suara serak namun penuh harapan. "Kamu datang, aku sudah tahu kamu tidak akan menyerah." Sari berlari ke arahnya, membantunya berdiri. "Tidak ada yang akan menghentikan kita, Bu. Kita akan mengakhiri semua ini." Namun, sebelum mereka bisa keluar dari tempat itu, suara langkah kaki terdengar di lorong. Seseorang mendekat. Sari memandang Bu Ratna dengan cemas. "Kita harus pergi. Sekarang." Perang yang tak terelakkan. Begitu mereka berlari keluar, mereka diserang lagi. Pasukan besar yang dipimpin oleh seorang pria tinggi besar muncul dari bayang-bayang. Di tengah mereka berdiri raja, dengan senyum dingin di wajahnya. "Selamat datang di dunia yang lebih gelap, Sari," kata raja dengan nada santai. "Kamu tidak akan bisa lari kali ini." Sari berdiri tegak, matanya penuh tekad. "Aku tidak akan menyerah, Raja. Ini berakhir di sini." Namun, raja hanya tertawa. "Kamu pikir kamu sudah menang? Ini baru permulaan, Sari. Dunia ini akan jatuh ke tanganku. Dan kamu hanya peon kecil yang akan hancur dalam permainan besar ini." Sari tahu bahwa pertarungan ini akan sangat berat. Raja bukan hanya musuh biasa. Dia adalah penguasa dari dunia yang lebih besar, yang tak tampak oleh kebanyakan orang. Tapi Sari tidak akan mundur. Untuk Bu Ratna, untuk para korban yang telah diselamatkan, untuk masa depan, dia harus melawan. Tim Sari bergerak cepat, berusaha menyelamatkan Bu Ratna dan menanggulangi pasukan yang dipimpin oleh raja. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit yang penuh dengan tembakan dan ledakan. Meskipun Sari tahu mereka tidak akan mudah menang, dia tidak bisa berhenti. Kemenangan mereka bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menghancurkan jaringan yang sudah terlalu lama menguasai dunia. Akhir yang tak terduga. Di tengah pertempuran, sebuah kejutan datang. Salah satu hacker dari tim Sari berhasil meretas sistem raja, mengakses data yang selama ini disembunyikan, dan menemukan titik lemah terbesar dari raja. Sebuah kecacatan yang dapat menghancurkan kekuasaannya dalam sekejap. Dengan informasi itu di tangan, Sari melakukan tindakan terakhir yang berani. Di bawah tekanan, dia menyerbu markas raja, menghadapi pasukan elit yang selama ini menjaganya. Dengan langkah-langkah pasti, Sari dan tim akhirnya berhasil menembus pertahanan terakhir raja. Namun, raja tahu permainan ini hampir selesai. "Kamu pikir kamu menang, Sari?" katanya dengan suara yang penuh kepahitan. "Dunia ini akan selalu penuh dengan kegelapan, dan orang-orang seperti aku akan selalu ada." Tetapi Sari hanya tersenyum tipis. "Mungkin, tapi tidak di bawah kekuasaanmu. Ini berakhir di sini."
Dengan satu gerakan cepat, Sari menonaktifkan sistem yang mengendalikan operasi raja, memutuskan semua komunikasi dan menghancurkan seluruh jaringan yang telah ia bangun. Raja akhirnya jatuh. Dan dengan itu, dunia yang selama ini terjebak dalam kegelapan mulai terbuka menuju cahaya. Namun, meskipun raja kalah, Sari tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Dunia masih penuh ancaman, dan akan selalu ada orang-orang yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan mereka. Tetapi untuk sekarang, Sari merasa sedikit lebih lega. Dia telah mengalahkan musuh yang paling berbahaya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia bisa melihat harapan di ujung gelap terowongan yang telah mereka masuki. Kelanjutan cerita, Gadis yang Digilir, Dunia yang Tidak Pernah Sama. Kemenangan yang diraih oleh Sari dan timnya, tas raja bukanlah akhir yang mereka bayangkan. Setelah penghancuran jaringan kriminal yang begitu besar, ada banyak hal yang harus mereka tangani. Dunia yang dulu penuh dengan rahasia gelap, kini menjadi lebih terang, namun bayangan kegelapan tetap menghantui mereka. Raja mungkin sudah jatuh, tetapi benih-benih yang ia tanam tetap ada. Sari duduk di depan meja kerja di markas mereka memandangi laporan-laporan yang tak terhitung jumlahnya. Dunia yang mereka kenal telah berubah, dan setiap langkah yang mereka ambil sekarang penuh dengan tantangan baru. Namun, di dalam dirinya, Sari merasakan sesuatu yang lebih kuat. Bukan hanya rasa takut atau kekhawatiran, tetapi juga rasa tanggung jawab yang lebih besar. Benih-benih kekuasaan yang tumbuh kembali. Meskipun raja sudah tidak ada, jaringan yang ia tinggalkan masih sangat berbahaya. Selama beberapa minggu setelah kemenangan mereka, Sari dan timnya bekerja tanpa henti untuk menghapus setiap jejak yang tertinggal. Namun, semakin mereka berusaha membersihkan, semakin banyak lagi cabang yang muncul. Ini seperti membasmi rumput liar, kata Lesti dengan kecewa. Setiap kali kita pikir kita sudah selesai, muncul lagi jaringan yang lebih dalam dan lebih tersembunyi. Sari merasa kebingungannya mulai meluas. Mereka telah mengungkap banyak hal, tetapi ada satu hal yang tidak bisa mereka pahami. Siapa yang mengisi kekosongan setelah raja jatuh? Dalam dunia kriminal, selalu ada seseorang yang siap untuk mengambil alih, dan ini yang mereka takuti. Ada sesuatu yang tidak beres, gumam Sari, sambil menatap layar komputer yang menampilkan laporan dari agen mereka. Kita mungkin hanya menghapus lapisan luar saja. Ada yang lebih besar, yang masih bersembunyi di balik semua ini. Misi baru mengungkap kebenaran yang lebih gelap. Tim Sari akhirnya mendapatkan petunjuk yang mengarah pada seseorang yang misterius. Seorang tokoh baru yang tidak dikenal sebelumnya dalam dunia kriminal. Nama yang muncul adalah Arjuna. Seorang pria yang terlihat biasa-biasa saja, namun dengan kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam dunia politik, ekonomi, dan bahkan dalam dunia bawah tanah. Arjuna adalah sosok yang sangat sulit diungkap. Dia tidak terhubung dengan siapapun secara langsung, tetapi seluruh jaringan yang mereka temui selama ini, dari perdagangan manusia hingga pengaruh besar di perusahaan-perusahaan, terhubung dengan namanya. Dia adalah bayangan yang tak terjamah, yang bekerja di balik layar, mengatur segala sesuatu dari tempat yang jauh. Dengan informasi ini, Sari merasa mereka berada di ambang menemukan sesuatu yang sangat besar. Namun, seperti yang mereka alami dengan raja, ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam menghadapi musuh yang begitu tersembunyi. Apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi Arjuna? Tanya Lesti, tatapannya serius. Sari menarik napas dalam-dalam. Kita tidak punya pilihan. Jika kita tidak berhenti sekarang, dunia ini akan kembali menjadi lebih buruk. Kita harus menuntaskan semuanya. Kejutan. Malam itu, ketika Sari dan timnya sedang dalam perjalanan menuju lokasi yang telah diidentifikasi sebagai tempat persembunyian Arjuna, mereka disergap. Tidak ada peringatan. Begitu mereka sampai, beberapa mobil hitam berhenti di depan mereka. Pintu mobil terbuka dan sekumpulan pria bersenjata keluar, memblokir jalan mereka. Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Ini pasti jebakan. Mereka segera diserang, dan meskipun tim Sari sangat terlatih, pertempuran itu sangat intens. Di tengah kekacauan itu, Sari mendengar suara yang tidak asing lagi di telinganya, sebuah suara yang penuh dengan keangkuhan. "Selamat datang, Sari," kata suara itu. "Aku sudah menunggumu." Sari menoleh dan melihat sosok yang berdiri di balik kerumunan pria bersenjata. Arjuna. Dia adalah sosok yang tampaknya lebih muda dari yang Sari bayangkan, dengan wajah yang tenang dan penuh kontrol. Wajahnya tampak terlalu biasa untuk seseorang yang mengendalikan begitu banyak hal di balik layar. "Sari, kamu tahu bukan?"
Arjuna melangkah maju dengan senyum tipis di wajahnya. Perang ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Sari berdiri tegak. Matanya penuh tekad. Jika kamu berpikir aku akan menyerah, kamu salah. Ini akan berakhir denganmu, Arjuna. Namun Arjuna hanya tertawa pelan. Kamu tahu, Sari, dunia ini memang penuh dengan kekacauan. Tapi kita tidak bisa menghindarinya. Kita adalah bagian dari sistem ini. Semua yang kamu lakukan, semua yang kamu lawan, akan tetap berujung pada satu hal, aku. Semua jalan berakhir di sini. Sari merasakan perasaan yang menggelitik di dalam dadanya. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Arjuna tidak hanya sekedar musuh, dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kebenaran yang terungkap. Arjuna mulai berbicara lebih banyak, mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Raja adalah pionku, Sari. Aku yang mengendalikan semuanya. Seluruh jaringan yang kamu hancurkan hanya sebagian kecil dari gambaran besarnya. Kamu hanya berperang melawan bayangan, sementara aku adalah penguasa dari segala sesuatu. Sari terdiam. Apa yang dia dengar begitu mengerikan. Raja hanyalah alat, dan Arjuna adalah otak di balik semuanya. Jaringan ini tidak pernah berakhir. Setiap lapisan yang mereka hancurkan hanya menggali lebih dalam ke dalam dunia yang lebih gelap. Arjuna melangkah lebih dekat. Dan kali ini Sari bisa merasakan kehadirannya yang begitu kuat, seperti ada sesuatu yang mengendalikan segalanya. Kamu tidak bisa mengubah dunia ini, Sari. Dunia ini sudah dikendalikan sejak lama, dan kamu hanya berusaha untuk mencerahkan kegelapan yang tak pernah bisa hilang. Namun, Sari hanya tersenyum tipis. Kegelapan memang ada, Arjuna, tapi itu bukan alasan untuk kita menyerah. Kita akan terus berjuang. Perang yang tak terhindarkan. Dengan kata-kata terakhir itu, Sari memimpin timnya dalam pertempuran yang lebih sengit dari sebelumnya. Arjuna mungkin adalah musuh yang lebih besar, tetapi Sari tahu mereka tidak bisa berhenti. Pertempuran ini mungkin tak akan pernah benar-benar berakhir, tetapi satu hal yang pasti, selama ada satu orang yang berani melawan, kegelapan tidak akan pernah menang. Kelanjutan cerita, Gadis yang Digilir, Perang yang Tak Pernah Selesai. Sari berdiri tegak di tengah pertempuran, jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya terasa lelah. Meski begitu, semangatnya tidak pernah pudar. Di hadapannya kini berdiri Arjuna, sosok yang mengendalikan dunia bawah tanah yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Raja hanyalah pecundang, sementara Arjuna adalah pemain utama yang menggerakkan segala sesuatu di balik layar. Namun, meskipun terpojok, Sari tahu dia tidak sendirian. Timnya yang sudah berjuang bersamanya selama ini ada di sisinya, bersiap melawan Arjuna dan pasukannya. Kemenangan tidak lagi hanya tentang menghentikan satu orang, ini tentang menghentikan sistem yang telah menyusup begitu dalam ke dalam dunia mereka. Jadi, kamu yang selama ini mengendalikan semua ini? Tanya Sari dengan suara keras, berusaha tetap tenang meskipun ada kekacauan di sekitarnya. Arjuna tersenyum sinis. Raja hanyalah alat. Aku mengendalikan semuanya, politik, ekonomi, bahkan militer. Semuanya berputar di sekitar aku. Dunia ini hanya masalah siapa yang memegang kendali, Sari. Dan aku yang memegangnya. Kenapa kamu melakukan semua ini? Tanya Sari, matanya menyala dengan rasa ingin tahu sekaligus kebencian. Kenapa mengendalikan dunia dengan cara ini? Arjuna memandangnya dengan tatapan dingin seolah merasa kasihan. Dunia ini rusak, Sari. Aku hanya berusaha memperbaikinya. Aku yang lebih baik daripada mereka yang ada di atas sana. Mereka tak tahu apa yang terbaik untuk dunia ini. Tapi aku tahu. Sari hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Jadi menurutmu dengan cara ini, membunuh, memperdagangkan manusia, menghancurkan kehidupan orang, itu adalah cara untuk memperbaiki dunia? Arjuna mengangkat bahunya. Semua orang yang berkuasa melakukan hal yang sama. Hanya saja aku tidak berpura-pura baik. Aku menginginkan dunia yang tunduk di bawahku, dan aku akan mendapatkannya. Sari merasa darahnya mendidih. Orang ini tidak hanya berbahaya, dia juga merasa dirinya tak terkalahkan. Namun, meskipun kata-kata Arjuna menggoyahkan semangatnya, Sari tahu satu hal, dia tidak bisa membiarkan orang seperti Arjuna merusak dunia ini lebih lama lagi. Pertarungan yang menentukan. Tim Sari dan pasukan Arjuna bertempur habis-habisan. Ledakan terdengar di sekitar mereka, tembakan bersahutan, dan rasa panas dari api yang membakar semakin mendekat. Sari bergerak cepat, menghindari serangan dan memberikan perintah dengan tegas. Lesti, kamu dan yang lainnya ke sisi kiri. Kita harus memecah perhatian mereka.
Lesti dan beberapa anggota tim bergerak dengan cepat, membagi diri untuk menciptakan kekacauan di tengah medan pertempuran. Sari berlari menuju arah Arjuna, tahu bahwa dia harus menghadapi orang ini sendiri. Ini adalah pertempuran yang sudah menunggu terlalu lama. Arjuna berdiri di tengah kerumunan, tampak tak terpengaruh oleh kekacauan yang terjadi di sekelilingnya. Dia memandang Sari dengan senyuman penuh keyakinan. "Kamu tahu, Sari, aku lebih kuat daripada yang kamu kira. Semua ini sudah terencana sejak lama. Jangan anggap aku sebagai payonmu," jawab Sari dengan suara yang penuh tekad. "Kamu sudah terjatuh, Arjuna. Perang ini berakhir malam ini." Dengan gerakan yang sangat cepat, Arjuna melancarkan serangan. Sebuah pertarungan antara kekuatan fisik dan kecerdasan mulai berlangsung. Setiap gerakan Sari dipenuhi dengan perhitungan, sementara Arjuna terus mengincar kelemahannya. Namun, Sari tidak pernah berhenti bergerak. Dia tahu bahwa jika dia berhenti, ini bisa menjadi akhir bagi mereka. Di tengah pertempuran yang sengit, Sari berhasil memanfaatkan kelemahan Arjuna. Dengan satu gerakan cepat, dia berhasil merebut senjata Arjuna dan melumpuhkannya. Namun, dia tahu bahwa ini hanya kemenangan sementara. Arjuna masih memiliki banyak pengaruh dan kekuasaan. "Sari," kata Arjuna dengan suara pelan, namun penuh tantangan. "Kamu mungkin menang dalam pertempuran ini, tapi kamu tidak akan bisa menghapus apa yang sudah ada. Aku akan selalu ada di balik layar." Sari menatapnya dengan tajam. "Mungkin kamu benar, Arjuna. Dunia memang tidak akan pernah sepenuhnya bersih. Tapi kami akan terus berjuang. Kami akan melawan orang seperti kamu yang mencoba menghancurkan dunia hanya demi ambisi pribadi." Dengan kata-kata itu, Sari menekan tombol di perangkat yang ada di tangan, mengaktifkan sistem untuk menghancurkan jaringan yang telah Arjuna bangun. Sebuah ledakan besar terjadi di belakang mereka, menandakan akhir dari jaringan yang sudah lalu lama tersembunyi. Masa depan yang tidak pasti. Setelah pertempuran berakhir, dan dengan Arjuna yang akhirnya tertangkap, Sari berdiri di tengah reruntuhan. Meskipun mereka berhasil menghentikan ancaman besar ini, dunia yang baru saja mereka selamatkan masih penuh dengan kegelapan. Arjuna mungkin telah jatuh, tetapi pengaruhnya masih bisa dirasakan di banyak tempat. Dan di luar sana ada lebih banyak orang yang masih berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara yang sama. Namun, Sari tahu satu hal, mereka tidak akan berhenti. Perang ini mungkin belum berakhir, tetapi mereka akan terus berjuang. Dunia yang lebih baik dimulai dengan mereka yang berani melawan, dengan mereka yang tidak takut untuk bertindak meskipun segala sesuatu terasa mustahil. "Ini belum selesai," kata Sari, berbicara pada dirinya sendiri. "Tapi kita akan melanjutkannya. Kami akan terus berjuang untuk mereka yang tidak bisa melawan." Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Sari bersama timnya berjalan meninggalkan medan perang, siap untuk menghadapi tantangan baru yang menunggu. Perang ini tidak akan pernah benar-benar selesai, tapi mereka tidak akan pernah berhenti melawan. Tamat, gadis yang digilir. Beberapa bulan setelah pertempuran terakhir melawan Arjuna, dunia perlahan-lahan mulai pulih. Namun, meskipun banyak yang percaya bahwa kegelapan yang menguasai dunia telah dihancurkan, Sari tahu bahwa jalan yang telah mereka pilih untuk membebaskan dunia masih penuh dengan jebakan. Kejahatan selalu menemukan jalan untuk bangkit, dan dunia ini tidak pernah benar-benar aman. Sari dan timnya kini berfungsi sebagai pasukan yang menjaga perdamaian. Namun mereka juga mengetahui bahwa mereka adalah perisai terakhir yang melindungi dunia dari kegelapan yang selalu mengintai di balik layar. Mereka telah membuka banyak pintu untuk melawan kekuatan gelap, namun setiap pintu yang mereka buka juga memperlihatkan lebih banyak hal yang harus diperangi. Dengan Arjuna ditangkap dan pengaruhnya yang semakin berkurang, dunia mulai menemukan kembali keseimbangannya. Tetapi Sari, yang telah merasakan kepahitan dan pengkhianatan di sepanjang perjalanan ini, tak bisa benar-benar merasa tenang. Ada banyak hal yang perlu diatasi, banyak orang yang harus diselamatkan, dan banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan. Sari duduk di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, merenung tentang segala yang telah terjadi. Di depannya ada secangkir kopi yang mulai dingin, dan matanya menatap kosong keluar jendela. Dunia sudah berubah, namun dia tahu di dunia yang terus berubah ini, dia harus tetap waspada. Perang mungkin telah berakhir, tetapi peperangan untuk kebaikan tidak akan pernah selesai. Lesti duduk di hadapannya, mengangkat alis. "Kamu masih memikirkan Arjuna?" Sari mengangguk pelan, matanya tajam menatap sesuatu yang tak terjangkau.
Dia bukan satu-satunya yang ada di luar sana, Lesti. Masih ada banyak orang yang ingin menguasai dunia ini dengan cara mereka sendiri. Lesti terdiam, memahami beban yang dipikul oleh sahabatnya. Tapi kita tidak bisa terus-menerus melihat ke belakang. Kita telah mengalahkan mereka yang mengancam dunia kita, dan sekarang waktunya untuk maju. Dunia ini butuh kita, Sari. Sari tersenyum tipis, meskipun rasa lelah masih terlihat jelas di wajahnya. Aku tahu, aku hanya merasa ada yang masih hilang. Tapi kamu benar, kita harus melanjutkan perjuangan ini. Seiring berjalannya waktu, Sari dan timnya menjadi simbol perlawanan yang nyata. Mereka membangun sebuah organisasi global yang bertujuan untuk mengawasi dan melawan segala bentuk kejahatan besar yang masih tersembunyi dalam bayang-bayang. Dengan pengalaman mereka tidak hanya berperang melawan penjahat, tetapi juga melawan ketidakadilan yang telah lama menjadi bagian dari struktur dunia. Namun, meskipun mereka terus berjuang dan melawan segala rintangan, Sari tahu bahwa perjuangan mereka tidak akan pernah berakhir. Dunia yang penuh dengan kekuasaan, ketidakadilan, dan kegelapan selalu membutuhkan mereka. Dan meskipun kelelahan sering datang, semangat mereka tak akan padam. Mereka akan terus melawan, melindungi dunia ini dari tangan-tangan yang ingin menguasainya. Beberapa tahun kemudian, Sari berdiri di puncak sebuah gedung tinggi, menatap kota yang kini dipenuhi dengan cahaya. Dunia mungkin tak sempurna, tetapi Sari tahu bahwa selama ada harapan, mereka akan terus berjuang. Dunia yang dipenuhi dengan bayang-bayang kekuasaan dan korupsi memang penuh tantangan, tetapi tidak ada yang tak mungkin selama ada mereka yang berani melawan. Dengan langkah pasti, Sari melangkah maju. Dunia ini mungkin tak pernah sempurna, tetapi dengan keberanian dan keteguhan hati, mereka akan selalu punya kesempatan untuk mengubahnya. Tamat. Dan begitulah cerita Gadis yang Digilir berakhir, meskipun dalam dunia ini perjuangan tidak pernah selesai. Saya harap cerita ini memberikan akhir yang memuaskan, meskipun penuh dengan tantangan.